بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita taufik hidayah serta inayah kita bisa melaksanakan terutama salat subuh berjamaah pada subuh ini yang mana pahalanya seperti salat semalaman suntuk. Dan kembali kita setelah salat subuh bisa belajaran bersama. Subuh ini kita belajar fikih ibadah. Kita baca kitabnya Habib Hasan Al-Kaf, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah. Tak lupa pula kita niat beriktikaf di dalam masjid ini supaya mendapatkan pahala i'tikaf selain mendapatkan pahala ibadah yang lainnya. Karena bila i'tikaf itu diniatkan merupakan pahala tersendiri. Kemudian salat dan salam tak lupa pula kita curahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat nur beliau kita diadakan Allah di dunia ini dan berkat perjuangan beliau kita beragama Islam dan beriman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali masalah salat sunnah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ats-tsalitsatu ar-rawatibu. Salat sunnah yang ketiga adalah salat rawatib. Salat rawatib ngarannya. Wa tusamma ar-raghaibu, dan dinamakan juga salat rawatib ini salat raghaib. Artinya yang digemari lah, yang diketujui. Jadi harusnya salat rawatib itu kita ketuju. Kada dinamakan raghaib. Jadi dinamakan juga rawatib, raghaib. Apa itu rawatib? Wahya qabliyatul maktubati wa ba'diyatuha, yaitu salat qabliyah, salat sebelum salat fardu, salat sunnah sebelum salat fardu, dan salat sunnah setelah salat fardu. Qabliyah, ba'diyah, itu ngarannya rawatib. Bingung rawatib apa rawatib ya? Salat qabliyah ba'diyah itu ngarannya rawatib. Rutinitas lah ibaratnya. Wa tanqasimu ila qismaini, dan salat rawatib ini terbagi dua macam. Yang pertama muakkadatun, yang sangat dianjurkan benar oleh Nabi. Muakkadah, salat rawatib yang muakkadah, muakkad, sangat dianjurkan oleh Nabi. Jadi ada istilah sunat muakkad ya, yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ada salat rawatib ya, salat yang mengiringi salat fardu. Ada salat rawatib yang muakkad, salat yang mengiringi salat fardu yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Wa hiya allati wadhaba 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yatrukha, yaitu salat rawatib yang sangat dianjurkan Rasul itu adalah salat yang dirutini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah rutin mengerjakannya. Walam yatrukha, dan Rasul kada pernah meninggalkannya. Ini yang muakkadah. La hadaran wala safaran, tidak pernah meninggalkannya baik di waktu pas ada di rumah atau pas waktu ada dalam perjalanan. Jadi Rasulullah kada pernah meninggalkannya, baik pas ketika di Madinah, Masjid Nabawi, dan waktu dalam perjalanan. Rasulullah selalu melaksanakan salat rawatib ini. Lalu makanya disebutlah muakkadah, sangat dianjurkan benar oleh Rasul. Kita lah kadang-kadang koler, jangankan dalam perjalanan, pas ketika
keseharian aja gen kada dalam perjalanan koler melaksanakannya. Amun Rasulullah ini tidak pernah ketinggalan, baik dalam perjalanan apalagi pas ketika kada tulak-tulak pas di rumah baginanya. Wahia asyratun, itu salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan Rasul itu ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Maksudnya rakaatani qabla subuh. Yang pertama ada 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Wahia afdaluha, yaitu salat rawatib yang paling afdal. Afdal artinya ziyadatus thawab, yang paling banyak pahalanya. Salat rawatib qabliyah subuh, qabla subuh. Jadi sebelum salat subuh, amun kawa jangan sampai kada salat qabliyah. Iya nang disambat Rasul apa? Salat sunnah fajar. Ya anjir Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih afdal dari dunia dan seisinya. Jadi kalau hendak bagagasakan misalnya hendak ke pasar kah, hendak berjualan kah, atau hendak bertukar kah, atau hendak ke toko, atau hendak ke kantor mana saja, lalu bagasakan salat subuh aja wara berjamaah kada pulang, apalagi salat qabliyahnya, nah maka di sini berarti rugi besar karena ketinggalan sesuatu yang mana lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Afdal ke kantor songsong aja, afdal qabliyah subuh kadala. Nah, amun hendak lebih dapat berataan dunia dan seisinya, qabliyah subuh, salat sunnah subuh dahulu. Hanyar salat subuh, kemudian hanyar tulak. Ada apa mbak adzan? Tahu sudah adzan kah? Kemudian kena ini rombongan lambat kena tulak. Pas adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, subuh sudah nih. Tapi adzan yang kedua lah, dan adzan pertama. Oh subuh sudah, bisa sudah hendak qabliyah. Allah, hendak lakas nih, 4 rombongan. Qabliyah Allah. Tuntung qabliyah, dah salat subuh. Mbah tuntung salat subuh, ayo hendak berangkat lagi. Kada mesti mahadang Yahya Qayyum jawaban bagasakan kan. Sudah waktu subuh kan. Bila sudah adzan kedua itu 2 kali subuh tuh adzan fajar kadzib itu nang waktu apa ngaranya tarhim sebelum subuh tuh tarhim, imbas subuh tahrim, yang apa assalatu wassalamu alaik. Nah itu kan belum subuh, belum masuk waktu subuh. Nah, pas adzan kedua masuklah waktu subuh. Bisa hendak qabliyah di situ. Mbah tuntung qabliyah langsung salat subuh. Pada menghadangi adzan tuntung bahkan misalnya, apalagi ya qayyum. Oleh karena sudah masuk waktu subuh. Itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya, daripada mengejar dunia itu dulu supaya dapat berataan. Jadi tadi 2 rakaat sebelum subuh itu paling afdal. Wa qabla zuhur, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Berapa dah? 4 ya. Wa rak'atani ba'da zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa dah? 6. Ya Allah, 6 muakkad nih, sangat dianjurkan Nabi. Jadi subuh qabliyahnya, zuhur qabliyah ba'diyah, 2 rakaat 6 dah. Wal maghrib, dan setelah maghrib 2 rakaat setelah maghrib 8. Wal isya, dan 2 rakaat setelah isya 10. 10 rakaat yang sangat dianjurkan Nabi, nang mana Nabi merutini kada pernah meninggalkannya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang sangat dianjurkan benar oleh Nabi. 10 rakaat yang mana sangat dianjurkan oleh Nabi.
Kama qala sahibu Safatuz Zubat, sebagaimana diterangkan oleh penyusun kitab Safatuz Zubat. Thintani qabla as-subhi wal-zuhri kada wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. Nah, ini syairnya yang supaya mana ingat. Thintani qabla as-subhi wal-zuhri kada wa ba'dahu wa maghribin thumma al-isya. 2 rakaat sebelum subuh, zuhur 2, dan imbahnya maghrib, imbah isya pulang. Itu yang muakkadah. Kemudian yang kedua, salat rawatib ghairu muakkadah, yang tidak terlalu benar dianjurkan oleh Nabi. Nabi menggawe juga, tapi kada terlalu dianjurkan benar. Kada sebagaimana yang 10 rakaat tadi, yang mana Nabi sangat merutininya. Ini yang kedua. Selain yang 10 rakaat tadi berarti lah. Wahiyallati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat rawatib yang mana Rasul tidak merutininya. Tapi manggawi juga, tapi sidin kada merutininya, kada rutin. Itu jumlahnya wahiyat nata asyrata rak'atan, jumlahnya yang ghairu muakkadah ini ada 12 rakaat. Berarti ditambah tadilah yang dirutini Rasul 10, yang tidak dirutini Rasul ada 12. Berarti semuanya ada 22. Nah, 12 rakaat yang ghairu muakkadah ini adalah rak'atani ukhrayani qabla adh-dhuhur wa ba'dahu. Yang pertama 2 rakaat berikutnya sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu nang ghairu muakkadah 4. Nang muakkadah 2. Jadi mohon hendak nang menggawi nang lengkapnya gawi sampai 4 qabliyah zuhur. Wa ba'dahu, dan 2 rakaat berikutnya setelah zuhur. Namun ba'diyah 2 rakaat aja itu yang muakkadah. Mun ba'diyah 4 rakaat itu yang ghairu muakkadah. Itu keseharian adalah. Jadi kalau yang zuhur ini qabliyah 2, ba'diyah 2 itu muakkad. Kalau qabliyah 4, ba'diyah 4 itu nang ghairu muakkad. Terserah hendak 2 kali salam atau langsung 4 boleh aja. Apalagi hari Jumat. Jumat itu disurahkan kita beramal-amalan lebih banyak daripada hari biasanya. Termasuk qabliyah ba'diyahnya. Amun memungkinkan 4-4, gawi 4 lah. Belum melihat siapa? Habib Alwi bin Syihab di pondok tuh. Sidin waktu ada sekali kan jadi khatib sini. 4 sidin qabliyah Jumat. Jadi imbah adzan qabliyah sini 4. Ujar sidin, sedangkan qabliyah zuhur saja itu disuruhkan 4, apalagi qabliyah Jumat lebih lagi ditekankan 4 sidin. Jadi imbah adzan pertama itu jangan terlalu bagasakan hendak innallaha wa malaikatahu. Entai dulu. Hitungan orang kawam 4 rakaat salat kah, guys kan. Jangan hanya untung salam langsung berdiri bilalnya innallaha wa malaikatahu. Jangan 2 rakaat orang bagasakan, apalagi hendak 4. Nah, jadi santai dulu. Supaya sawat 4, karena Jumat tuh jar Habib Alwi itu lebih lagi ditekankan. Ba'diyahnya 4 pulang adalah itu yang ghairu muakkadah tadi. Bahkan keistimewaan hari Jumat itu tidak ada waktu istiwa. Tidak ada waktu yang mana di makruh tahrimkan salat yang mana sebabnya tadudi. Hendak salat istikharah waktu pas sebelum adzan. Sebelum adzan tuh kan ada beberapa sekitar 5 menit sebelum adzan itu kan ngarannya waktu istiwa. Di situ makruh tahrim salat. Artinya kita kada boleh salat di situ. Nah, amun hari Jumat itu kada ada waktu itu. Jadi hendak salat istikharah sebelum adzan boleh.
Salat hajat sebelum adzan boleh. Itu keistimewaan hari Jumat. Memang disuruh akan memperbanyak salat. Kemudian lagi tadi berapa dah? 4 dah ya. 2 rakaat berikutnya setelah dan sebelum dan setelah zuhur. 4 tadi dah. Yang ghairu muakkadah deh. Kemudian 4 raka'atin qabla al-'asar. 4 rakaat sebelum asar. Nah, tadi asar itu qabliyah ba'diyah, ada yang maksud masuk muakkad kada kala. Jadi asar ini ghairu muakkadah. Qabliyahnya 4 langsung. 4. Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Atau kama qala Rasul. Allah akan menyayangi merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi mun hendak disayangi oleh Allah, biasakan salat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun ghairu muakkadah tadilah. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Bagus tuh. Namun kita cuma menggawi nang wajib-wajibnya aja, itu ngarannya menghindari murka Allah aja. Tapi kalau menggawi nang sunnah-sunnahnya berarti hendak disayangi oleh Allah. Misalnya kayak kita, ya kayak ibaratnya kuitan, menyuruh minta tukarakan rokok ke warung, julungi sidin misalnya, ya, atau misalnya kada sidin julungi duit kayak misalnya lah, pakai duit kita, nak tukarkan bang rokok ke warung, tulakai ke warung. Nukar rokok. Tahu biasanya sidin ini ketujuh kopi juga. Pada sini kita mau pesan. Pas datang, rokok ditukarakan, kopi ditukarakan. Senang benar sidin. Ya Allah. Amun nang apa? Nak tukarakan rokok. Hanya datang rokok aja dibawa. Ada sarik bang sidin ya Allah. Tapi kalau ada bonusnya, maka itulah yang menyebabkan sayangnya sidin lawan kita. Kalau cuma menggawi nang wajib itu hanya menghindari kemurkaan Allah. Tapi kalau menggawi nang sunnah-sunnah itulah yang menyebabkan kita bisa disayangi, dicintai oleh Allah nang sunnah-sunnah itu. Kena ada keutamaannya lah. Kemudian lagi berapa tadi dah? 8 tadi lah. 2 rakaat tambahan sebelum dan setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. 8 dah. Kemudian warak'atani qabla al-maghribi wal isya. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Qabliyah maghrib, qabliyah isya. Jadi makanya sebelum maghrib itu sapalih orang ada nang kada qabliyah. Karena itu masuk ghairu muakkadah. Tapi ada juga hendak salat qabliyah bagus saja. Itu ghairu muakkadah. Kada terlalu dianjurkan benar. Jangan mengartikan ghairu muakkadah kada dianjurkan, kada. Oh, ghairu muakkadah aja kada dianjurkan, kada. Ghairu muakkadah itu tidak terlalu dianjurkan benar. Dianjurkan juga, tapi tidak terlalu dianjurkan benar. Jangan mengartikan ghairu muakkadah kada dianjurkan. Orang pada qabliyah maghrib. Jadi lalu bila ada orang qabliyah maghrib, dah boleh. Ghairu muakkadah ada. Maksudnya tidak terlalu dianjurkan. Bukan tidak dianjurkan, tapi tidak terlalu dianjurkan. Qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Fadluha, keutamaan salat rawatib. Warada fiha katsiru minal ahadithi. Ya, jadi berapa tadi jumlahnya tadi lah? 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur 4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar 4, 8. 2 rakaat sebelum maghrib 10. 2 rakaat sebelum isya 12. Nah, itu yang ghairu muakkadah tadi. Fadluha, keutamaannya banyak hadis yang datang. Minha diantaranya maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Apa yang disabdakan Nabi kepada orang yang meminta Nabi supaya berteman dengan Nabi di surga. Ada orang minta, ya Rasul, ulun hendak bakawan lempian di surga. Lalu ujar Nabi apa? Faqala lahu, lalu ujar Nabi, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka tolongilah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ada orang minta, ya Rasul, Allah hendak mengawani pian di surga, Allah hendak bakawan lawan pian di surga. Ujar Rasul, tolongi aku supaya ikan bakawan aku tuh, tolongi aku banyaki ikan bersujud.
supaya kau membantu ikam, kau olah ikam ini jadi kawan aku kena. Banyak kita sujud. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim fi sahihi, di dalam sahih Muslim jilid 1 nomor 353. Min hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wal muradu bi kathrati sujud, maksud dengan memperbanyak sujud adalah kathratun nawafil, memperbanyak salat sunnah. War rawatib minha, dan salat rawatib itu salah satu salat sunnah. Maksudnya memperbanyak sujud itu ya memperbanyak salat sunnah. Salat rawatib salah satu salat sunnah. Wa min afdaliha, dan salat rawatib itu salah satu salat sunnah yang paling afdal. Faidatuha, itu tadi keutamaannya lah. Kemudian faidahnya. Faidah keutamaan. Faidah itu apa? Manfaat lah. Tadi keutamaan. Faidatuha, kemudian keutamaan apa? Faidahnya, manfaatnya. Yang pertama, manfaat salat rawatib adalah annaha jawabirul lil faraidi, bahwasanya salat rawatib itu menambali, menutupi kekurangan yang ada bagi salat fardu. Kekurangan yang ada kita sadari. Fatajburul khalala wan naqsal ladzi yaqa'u fil faraid, maka salat rawatib itu dapat menambali, menutupi kekurangan-kekurangan dan kecederaan-kecederaan, juga kekurangan yang terjadi pada salat fardu. Kita kada sadar mungkin salat fardu ada kurang atau apa. Kada usah salat fardunya nang diulang-ulang terus. Asa kada sah belum tadi aja. Asa pulang salat. Was-was, kada usah itu. Untuk menambali kekurangannya, yakin tadi nih. Pas sudah. Syarat dan rukunnya pas sudah, berwudu sarabaan pas sudah. Selesai sudah. Kayak apa nih supaya lebih sempurna? Dah salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, manfaat kedua, yanalu bihal musalli mahabbatallah. Dengan salat rawatib, orang yang salat akan mendapatkan cintanya Allah. Nah, yang jeroan tadi. Fa fil hadithi, maka di dalam hadis ujar Nabi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan salat sunnah sampai ku cintai. Jadi mun hendak dicintai Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan salat sunnah. Amun salat fardu cuma menghindari murka Allah. Amun kada menggawi salat fardu, dapat murka Allah kena. Sariki Allah, sariki Tuhan. Lalu menggawi salat fardu, kada dapat murka Allah. Namun hendak dicintai Allah, gawi juga salat sunnah. Ya tadi disuruh nukarakan rokok, ada bonusnya nukarakan kopi misalnya lah. Ya kayak ibaratnya tuh. Maka itulah yang menyebabkan kita nilai plus di sisi Allah. Dicintai Allah. Maka ajar Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau sudah ianya aku cintai, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Maka aku akan jadi pandangan yang mana ianya memandang dengannya, jadi pendengaran yang mana ianya mendengar dengannya. Ya, orangnya akhirnya kalau sudah dicintai Allah, pendengarannya apa? Tajam. Penglihatannya tajam, ya sampai tembus tembok seraba kasyaf. Kita ini pandangan ada batasnya juga loh. Ada orang mata normal pandangannya mungkin sampai berapa meter. Mohon maaf, misalnya ada yang agak min sedikit, tak batas. Tapi nang mata normal itu ada batasnya juga. Ada tembok terhalang pandangan. Ada nang tembok pun gak ada terhalang. Ada batas. Allah menghendaki bisa aja kan? Gak ada batasnya. Batasnya berjauh-berjauh bisa. Kenapa? Sebabnya Allah cinta. Kenapa supaya dicintai Allah? Dengan melaksanakan salat sunnah itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah serta inayah, terutama ulun pribadi bisa merutini salat rawatib ini. Itu hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Ar-Riqaq Babut Tawadhu' nomor 6502. Waktu salat rawatib. Nah, waktunya apabila garang salat rawatib tuh. Al-qabliyah tuh salat qabliyah. Salat qabliyah itu ka waqtil fariḍah, seperti waktu salat wajib, salat fardu.
Fayadkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fariidhah, maka masuk waktu salat qabliyah sejak masuk salat fardu. Adzan orang masuk sudah salat qabliyah. Kapan habis waktunya? Wa yakhruju bi khurujihi, maka dan habis waktunya dengan habisnya waktu salat fardu. Jadi salat qabliyah ini lawas dari awal waktu sampai habis waktu. Andai salat zuhur misalnya belum qabliyah, imbah zuhur masih ada waktu zuhur, bolehlah qabliyah. Boleh berarti karena masih waktu qabliyah. Nah, ini kadang-kadang kita kada tahu. Apa aja sidin tuh imbah subuh salat. Maka kada ada ba'diyah subuh jar. Ya adalah. Padahal waktu qabliyah dari awal waktu sampai habis waktu. Jadi imbah subuh amun masih ada waktu subuh, berarti masih waktu qabliyah masih ada. Nah, jadi kadang-kadang man qalla ilmuhu katsura i'tiraduhu, siapa yang sedikit ilmunya maka banyak menyalahkannya. Jadi waktu qabliyah dari awal waktu sampai habis waktu. Walaupun imbah salat masih bisa qabliyah. Nah, misalnya orang sudah para qamat mengarasi, aku belum qabliyah. Qabliyah loh. Dan ini loh aku qabliyah dulu. Padahal imbah salat gen bisa. Itu saya ditetang hati orang tak qamat, orang mah hadang-hadang. Misalnya itulah. Bisa aja imbah salat bisa masih. Asal masih waktunya masih. Wal ba'diyah dan salat ba'diyah. Yadkhulu waqtuha bi fi'lil fariidah. Masuk waktu ba'diyah dengan melaksanakan salat fardu. Adapun ba'diyah imbah salat hanya masuk waktunya. Ba'diyah zuhur, berarti imbah tuntung zuhur hanya masuk waktunya ba'diyah. Wa yakhruju bi khuruji waqtil fariidah, dan habis waktunya dengan habis waktu salat fardu. Jadi talawas waktu qabliyah ketimbang waktu ba'diyah. Qabliyah dari awal waktu sampai habis waktu. Ba'diyah imbah salat sampai habis waktu. Jadi qabliyah bisa dari awal waktu sampai imbah salat pun bisa asal belum habis waktunya. Amun ba'diyah itu imbah salat, syaratnya sudah salat hanya ba'diyah. Hanya bisa ba'diyah. Kayak anak ba'diyah salat ya belum. Ada bisa kan? Terserah ya. Terserah aja, itu ada masalah karena masih waktunya. Bahkan boleh digabung. Kan ada di sini catatannya. Nah. Anak qabliyah belum ba'diyah kan. Bergabung pun boleh. Fa yajuzu, maka boleh antakunal qabliyah ba'da fi'ilil fariidah. Nah dicatat sidin ulang. Maka bolehlah salat qabliyah setelah melaksanakan salat fardu. Imbah subuh belum qabliyah tadi. Boleh. Allah. Imbah zuhur belum sempat qabliyah. Boleh qabliyah. Karena qabliyah itu dari awal waktu sampai habis waktu. Bukan qabliyah itu pas masuk waktu sampai salat kada. Qabliyah itu dari sebelum dari masuk salat sampai habis waktu salat. Walaupun imbah salat melaksanakan qabliyah boleh. Karena sampai habis waktu, Bang. Panjang waktunya. Jadi kada sampai sebelum salat, anak qabliyah imbah salat boleh. Wa takuna adaan, dan jadilah salat qabliyahnya itu bukan mengqadha. Tunai malah, tunai. Adaan. Karena masih waktunya. Wala yajuzu an takuna al-ba'diyatu qabla fi'lil fariidah, dan kada boleh salat ba'diyah sebelum salat fardu. Amun ba'diyah sebelum salat fardu kada boleh karena waktunya masuk imbah tuntung salat fardu. Aku aja supaya imbah salat kena kadang alih lagi, ini masih panjang nih orang laos lagi nih, imamnya belum datang. Saya lah ba'diyah dulu ada bisa karena belum masuk waktunya. Tapi kalau qabliyah imbah salat pun boleh. Dan itu adaan, tunai, bukan mengqadha. Catatan kaki di bawah, bal yajuzu 'inda ramli an yanwil qabliyah wal ba'diyah bi ihramin wahidin. Bahkan boleh menurut pendapat Imam Ramli bahwa meniatkan qabliyah dan ba'diyah dengan satu kali takbiratul ihram. Nah,
Ka qabliyatil zuhur wa ba'diyatiha, seperti qabliyah zuhur dan ba'diyahnya. Jadi dalam takbir tuh aku salat qabliyah dan ba'diyah. Keduanya digabung bahkan tuh. Boleh kan? 4 rakaat misalnya lah. 4 rakaat langsung digabung niatnya. Qabliyah lawan ba'diyah. Boleh. La sunnataz zuhri wal asri. Bukan menggabung sunat zuhur lawan sunat asar, bisa lah. Sunat zuhur lawan sunat asar tidak bisa digabung. Nah, lain. Tapi kalau sama-sama sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah digabung, boleh menurut pendapat Imam Ramli. Entah deh. Kama qala sahibu Safwati Zubad wa jaza ta'khiru muqaddamin ada wa lam yajuz lima yu'akharu ibtida wa yakhruju an-naw'ani jam'an bin qida ma waqqata syar'u lima qad furida. Tadi penjelasannya sudahlah. Artinya boleh menunda salat yang sudah didahulukan, artinya qabliyah, imbah salat boleh. Adaan tunai, dan kada boleh salat ba'diyah sebelum salat fardu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup pula. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Minta halal, minta ridha kalau ada tersalah khilaf di dalam menyampaikan. Tidak lain ini nasihat terutama buat ulun pribadi, dan mudah-mudahan berkat taufik hidayah serta inayah Allah dapat bermanfaat buat barataan. Ta'ala tidak doa alaihi talqini wa ala man nabiyyi salafus salih huratin nabiy wa alihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله.